Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Nawir Azmi, peserta Latsar tahun 2021 BKD PSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 11, Kelompok 4, NDH 40. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mempresentasikan learning jurnal saya mengenai etika publik dan komitmen mutu. Oke, yang pertama yaitu etika publik. A. Pokok pikiran. Etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Selanjutnya, pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kemudian, kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, hormat, sopan dan tanpa tekanan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian ada nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. B. Penerapan. Yang pertama, setelah mempelajari tentang etika publik, dapat menerapkan di tempat kerja dengan senyum, sapa, salam, sopan, santun kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerima pelayanan yang diberikan dengan senang. Yang kedua, sebagai pelayan publik khususnya di bidang pendidikan, dapat melayani peserta didik dengan tetap memegang teguh kode etik ASN dan sekaligus kode etik profesi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin dengan mentaati SOP, standar pelayanan. Selain itu juga harus tepat waktu saat datang dan pulang bekerja. Yang keempat, tidak diskriminasi kepada peserta didik. Dan yang kelima, melakukan pelayanan pengajaran pada peserta didik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat, sehingga pelayanan atau pengajaran yang diberikan dapat optimal. Oke kawan-kawan, sekarang akan saya lanjutkan learning jurnal saya yang kedua mengenai komitmen mutu. A. Pokok pikiran. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan sebagai ASN. Tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, antara lain 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Inovasi, 4. Mutu. Adapun nilai-nilai dasar komitmen mutu, yang pertama yaitu orientasi mutu, yang kedua efektif, yang ketiga efisien, dan yang terakhir inovatif. Kemudian ada 5 pilar manajemen mutu, yaitu yang pertama komitmen, yang kedua hasil atau mutu, yang ketiga prosedur, yang keempat berpikir efektif atau efisien, dan yang terakhir melibatkan orang lain di sekitar kita. B. Penerapan. Di sini saya sebagai guru, menurut pendapat saya ada 2 penerapan komitmen mutu
dapat diterapkan ketika melaksanakan proses pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, pada proses pembelajaran. Komitmen mutu pada proses pendidikan dapat dilaksanakan misalnya pada pembelajaran di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, guru wajib membuat dokumen-dokumen pendukung seperti silabus pembelajaran dan rencana pembelajaran semester. Kedua dokumen tersebut digunakan guru sebagai acuan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di kelas selama proses pembelajaran. Dan yang kedua, pada pengabdian masyarakat. Komitmen mutu dilakukan dengan merujuk standar operasional prosedur pengabdian pada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh guru. Memberikan pedoman atau panduan dalam perencanaan pelaksanaan, pembelajaran, evaluasi, dan penyempurnaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh guru. Oke kawan-kawan, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.